Halo anak-anak semua. Hari ini kita sungguh bersyukur dan bersukacita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Setiwi mengajak kita untuk sama-sama berdiri yuk. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan bisa datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, sehingga Dia dari surga turun ke dunia menjadi manusia, supaya bisa menyelamatkan kita semua. Mari, Lesetiwi ajak kita bersukacita menyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Ikuti gerakan Lesetiwi ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diberikan kesempatan untuk bisa cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan dari buku KPPK, Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hadis surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan
hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan tentang hadis surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan membantu Lause Cindra supaya dapat menyampaikan firman dan kebenaran dengan baik. Dan Tuhan juga bantu anak-anak supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dan penuh konsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, coba kalian lihat gambar apa di samping Lause? Ya, itu gambar sebuah penjara, ya. Siapa yang tinggal di dalam penjara? Ya, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anak, kira-kira mudah tidak keluar dari penjara ini? Kalau dilihat dari bangunannya, pasti dindingnya kokoh, ya. Pintunya terbuat dari besi yang kuat. Ya memang disengaja dirancang supaya yang tinggal di dalamnya tidak bisa keluar dengan mudah. Apakah di dalam Alkitab juga ada cerita mengenai seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara? Ya, ada anak-anak. Mari kita lihat ya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga 19. Tema kita hari ini adalah Tuhan melepaskan Petrus dari penjara. Anak-anak, saat itu yang memerintah di Israel adalah Raja Herodes Agripa pertama. Dia bukan raja yang baik. Dia tidak suka kepada murid Tuhan Yesus beserta ajarannya. Nah, kemudian dia menangkapi murid Tuhan Yesus satu persatu. Dia merasa senang karena pemimpin Yahudi juga tidak suka kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi dia berusaha menyenangkan hati pemimpin Yahudi ini dengan cara menangkap salah satunya yang bernama Yakobus, adiknya Rasul Yohanes, dan kemudian dibunuh. Anak-anak, setelah Yakobus, dia juga berencana ingin menangkap Rasul Petrus. Akhirnya
Petrus juga ditangkap karena Petrus juga menyebarkan tentang Alkitab, tentang kebenaran Allah. Petrus saat itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana reaksi pemimpin orang Yahudi? Wah, mereka merasa senang. Mereka berkata, Petrus sudah ditangkap. Setelah Paskah, Petrus akan diadili dan kemudian Petrus akan dibunuh oleh Raja Herodes. Herodes juga berpikir kalau Petrus ditangkap, berarti dia tidak bisa lagi menyebarkan tentang Injil. Jadi Injil tentang Tuhan, kebenaran tentang Tuhan tidak akan didengarkan lagi di Yerusalem. Apakah bisa dia melakukan hal itu? Anak-anak, ketika tahu bahwa Petrus ada di dalam penjara, para jemaat dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, mereka berdoa. Setiap hari mereka berdoa, mohon kepada Tuhan untuk membantu Petrus. Kira-kira Tuhan menolong Petrus enggak ya ketika Petrus dalam penjara? Anak-anak, mari kita lihat ke dalam penjara. Petrus saat itu tangannya diikat. Dan dia ditunggui oleh 2 orang pengawal yang gagah dan besar. Ditunggui di dalam sel penjara itu. Dengan tujuan supaya Petrus tidak bisa lepas. Anak-anak, malam hari sebelum Petrus diadili, kemudian datanglah seseorang masuk ke dalam sel itu. Saat itu terlihat ada cahaya yang mulia, cahaya yang bersinar terang. Kemudian dia menepuk Petrus dan berkata, Petrus bangunlah. Dan saat itu juga rantai yang mengikat tangan Petrus rontok anak-anak ya. Ini adalah kuasa Tuhan. Malaikat Tuhan menolong Petrus. Kemudian dia bilang, malaikat ini berkata pada Petrus, Petrus, cepat pakai sabukmu, pakai juga kasutmu. Kemudian dia juga mengatakan, pakai jubahmu, mari kita keluar. Anak-anak, Petrus keluar dari penjara, dia melewati gerbang pertama, ya, pengawasan gerbang pertama, melewati pengawasan gerbang kedua. Petrus pikir ini bukan sesungguhnya, ini mungkin hanya penglihatan, gitu ya. Jadi Petrus pikir ini sebuah penglihatan karena memang Petrus sering diberi penglihatan oleh Allah. Jadi dia pikir ini masih belum real, belum nyata. Kemudian setelah melewati penjagaan kedua, Petrus menuju pintu gerbang. Pintu gerbang ini gerbang yang besar, pintu gerbang kota. Gerbangnya sangat besar, tiba-tiba gerbangnya terbuka. Petrus dengan mudah melewati pintu gerbang kota ini bersama malaikat itu. Mereka berjalan sampai pada sebuah ujung gang. Kemudian malaikat ini pergi anak-anak, menghilang seketika. Tinggallah Petrus sendirian. Saat itu Petrus menjadi sadar. Oh, ternyata Tuhan menolongku. Tuhan menolongku dari pembunuhan Raja Herodes. Dan juga menolongku dari pemimpin orang-orang Yahudi. Akhirnya Petrus cepat bergegas, jalan cepat. Mungkin dia sangat tergesa-gesa sambil girang hatinya ya. Karena dia merasa bahwa dia sudah bebas. Dibebaskan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Kemudian dia lari menuju ke sebuah rumah. Rumah Ibu Maria. Ya.
Tapi bukan Maria ibu Yesus, Maria yang lain. Kemudian Petrus mengetok pintunya. Buka pintunya, ini Petrus. Anak-anak, di dalam rumah itu para jemaat sedang berdoa. Mereka berdoa untuk Petrus. Mereka berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menolong Petrus yang ada dalam penjara. Anak-anak, ada seorang perempuan, ya hamba perempuan yang bernama Rode. Ketika dia mendengar suara Petrus, hatinya senang. Tapi karena dia senang, dia lupa bukakan Petrus pintunya. Dia lari masuk ke dalam dan mengatakan kepada para jemaat yang ada di ruangan itu, ada suara Petrus, ada Bapak Petrus loh di luar. Semua yang di dalam menjadi apa? Kaget, tercengang. Loh, kan Petrus masih di penjara, kok bisa sudah keluar ya? Wah, akhirnya mereka lari semuanya ke depan pintu, kemudian mereka buka, ternyata berdirilah Petrus di sana. Mereka semua merasa tercengang. Mereka semua merasa luar biasa. Tuhan sudah membebaskan Petrus dan menjawab doa mereka. Anak-anak, selama di penjara juga Petrus berdoa. Petrus percaya dengan imannya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dengan cara apapun yang Tuhan bisa lakukan. Anak-anak, kemudian Petrus menceritakan apa saja yang terjadi di dalam penjara itu. Petrus mengatakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari penjara. Seperti yang tadi sudah Laus beritakan bahwa seorang malaikat menolongnya. Yang melepaskan semua belenggunya dan membawa dia keluar dari penjara. Ini semua adalah karena kasih Allah. Ini semua juga karena orang-orang jemaat-jemaat ini berdoa untuk Petrus. Supaya Tuhan menolong Petrus. Tuhan menolong dengan cara mengeluarkan Petrus dalam penjara. Berarti Petrus tidak akan berhenti menceritakan tentang Injil kepada orang lain. Jadi Raja Herodes tidak bisa menghentikan bila Tuhan berkehendak. Tuhan ingin semua orang mendengar firman-Nya dan percaya kepadanya supaya makin banyak orang diselamatkan dan percaya dengan iman. Anak-anak, kemudian Petrus berkata kepada jemaat yang ada di ruangan itu, beritahu teman-teman dan saudara kita tentang hal ini supaya mereka menjadi gembira dan makin percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus pergi ke kota lain. Ya, mungkin dia ingin mengajarkan firman Tuhan di sana. Sekarang kita kembali ke dalam penjara. Pada keesokan harinya, para pengawal kaget lihat kok Petrusnya sudah tidak ada. Yang ada hanya rantai tangannya. Kemana Petrus? Semua mencarinya. Ketika Raja Herodes mendengar bahwa Petrus tidak ada, di dalam ruangan itu dia memanggil pengawal tersebut. Dan pengawal tersebut tidak bisa menemukan di mana Petrus. Akhirnya Herodes menghukum pengawal tersebut dan membunuhnya. Anak-anak, kuasa doa itu sangat luar biasa. Doa ini merupakan hal yang penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Doa ini menghubungkan kita kepada Tuhan. Tuhan senang loh kalau kita ini berdoa dan berbicara kepadanya. Itu seperti kita berbicara kepada orang tua, pasti papa kita juga senang. Di dalam doa kita bisa mengutarakan keinginan kita, bisa mengutarakan apa yang kita rasakan, dan kita bisa mengucapkan syukur atas berkat Tuhan. Untuk siapa saja doa ini bisa kita panjatkan?
Kita bisa berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk sahabat dan teman kita yang belum mengenal Tuhan, dan kita bisa berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk para misionari yang sedang menjalankan tugasnya di tempat-tempat yang jauh. Ya, mereka para misionari juga seperti kita. Kadang-kadang mereka juga banyak sekali kendala yang dia hadapi. Ya, kita bisa mendoakan mereka supaya pekerjaan Tuhan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Anak-anak, mari kita setiap hari berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk mengingat firman kita hari ini, mari kita belajar satu ayat hafalan. Ada dalam Filipi 4 ayat 13. Ya, bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anak-anak, mulai sekarang kalian boleh mengutarakan apa saja yang ada di dalam hatimu kepada Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Hari ini kami berdoa khususnya untuk para misionari yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Kiranya Tuhan mau membantu pekerjaannya. Tuhan juga berkati setiap pekerjaannya. Tuhan juga memenuhi segala kebutuhannya. Kami Tuhan berdoa juga bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami sebagai misionari kecil bisa melakukan hal itu supaya mereka bisa datang dan percaya pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak boleh memakai dan menggunakannya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan dengan sukacita. Anak-anak bisa mentransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Setiwi undang kita untuk kembali berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi mengingatkan kalian untuk minggu depan bisa ibadah onsite dengan Lese dan teman-teman. Lo Setiwi, Lese-Lese dan semua teman-teman menunggu kalian. Juga jangan lupa untuk share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah saksi bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Dah.